Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di JS Channel. Saya Uda Wahidin. Pada video kali ini saya akan menyampaikan panduan pengolahan data foto udara menggunakan aplikasi Agisoft. Aplikasi Agisoft adalah salah satu software yang banyak digunakan untuk mengolah foto udara yang direkam menggunakan drone. Untuk kawan-kawan yang masih menggunakan Agisoft Photo Scan, caranya sama, dan apabila kawan-kawan akan mengupdate ke Agisoft Metasafe, pada video sebelumnya telah saya sajikan bagaimana mendownload dan instalasi Agisoft Metasafe. Baik, langsung saja kita mulai. Untuk pengolahan data foto udara dapat dilakukan melalui menu workflow dengan cara menambahkan foto ataukah menambahkan folder yang berisi foto udara yang telah direkam sebelumnya. Untuk contoh ini saya akan menggunakan atau menambahkan foto dengan menekan tombol add photo. Tentukan atau temukan folder tempat penyimpanan foto udara yang telah direkam sebelumnya, kemudian pilih seluruhan foto dengan cara tekan tombol pada keyboard Ctrl A, kemudian open. Foto udara ini direkam menggunakan aplikasi Drone Deploy yang pada video sebelumnya telah saya buat tutorial bagaimana membuat rencana terbang dengan menggunakan Drone Deploy. Dalam pengolahan foto udara sedikitnya terdapat 7 tahap, yaitu mulai dari import foto dan rekonstruksi jalur terbang, kemudian align foto, membangun titik tinggi atau dense point cloud, membangun model 3 dimensi mesh, membangun model tekstur, membangun DEM, dan paling terakhir adalah membangun ortofoto. Baik, kita mulai. Tahap pertama dalam pengolahan foto udara menggunakan Agisoft adalah align foto. Jadi align foto adalah tahapan yang digunakan untuk mengidentifikasi titik-titik yang ada pada keseluruhan gambar. Proses ini akan membuat matching point dari keseluruhan foto dan menghasilkan 3 dimensi pada model awal dan sparse point cloud yang akan digunakan untuk tahapan berikutnya. Ada beberapa bagian dari proses align foto. Akurasi adalah tingkat kecocokan titik dalam proses matching point, mulai dari lowest sampai highest. Jadi mulai dari rendah sampai sangat tinggi. Semakin tinggi maka semakin akurat, tetapi membutuhkan waktu yang lama dalam proses pengolahan. Dalam video kali ini saya akan mencontohkan dengan menggunakan akurasi pada tingkat low. Kemudian pada reference atau generic selection itu adalah fitur yang berkaitan dengan foto udara yang telah memiliki geotagging, karena perekaman dengan menggunakan drone adalah foto gambar yang sudah memiliki georeferensi atau geoposisi atau geotagging, maka ini harus dicentang. Kemudian reference preselection adalah tipe kecocokan point. Oke, pada panel advance ada key point dan tie point. Defaultnya adalah 40.000. Jika kita menambahkan nilai ini maka akan semakin baik titik-titik dihubungkan, tetapi juga berkonsekuensi pada waktu pengolahan. Jika telah memilih fitur-fitur untuk align foto, selanjutnya tekan tombol OK.
Nah, jika telah selesai, bisa diperhatikan bahwa seluruh foto bisa di-align dengan baik. Pada workspace kawan-kawan bisa melihat ada 89 foto yang bisa di-align secara keseluruhan dengan jumlah type point-nya adalah 52.183. Apabila proses align foto tidak berhasil pada beberapa foto, maka masalah yang paling utama adalah pada proses akuisisi data, pengaturan overlap yang tidak tepat atau tidak pas menyebabkan beberapa foto tidak bisa di-align atau tidak bisa dihubungkan dengan foto-foto yang lain. Nah, di sini saya akan sampaikan informasi tabel referensi overlap dalam pemetaan menggunakan drone DJI yang sudah dipublish oleh kawan-kawan dari Indonesia Mapping Community dan Papua Mapping Center, bahwa ketinggian terbang di bawah 100 meter minimal overlap adalah 85. Semakin tinggi ketinggian terbang, maka overlap bisa diturunkan. Jika pada area yang dipetakan daerah dengan banyak objek pohon dan berlereng berat, maka nilai overlap ditambah 5. Jika areal yang dipetakan merupakan perairan dangkal seperti kegiatan-kegiatan pemetaan terumbu karang dan padang lamun, maka nilai overlap bisa ditambah 10. Nah, referensi overlap ini sudah sangat sukses, banyak digunakan. Tetapi kawan-kawan perlu memperhatikan PM37 tahun 2020, ketinggian terbang yang tidak memerlukan izin adalah 120 meter. Hingga apabila ingin terbang melebihi 120 meter dengan referensi overlap seperti ini, kawan-kawan perlu untuk mengajukan izin ke Dirjen Perhubungan Udara. Baik, kita lanjutkan pengolahan data foto udara setelah proses lain. Tahap selanjutnya adalah build dense cloud. Dense cloud adalah kumpulan titik tinggi dalam jumlah ribuan hingga bahkan jutaan. Dense cloud nantinya dapat diolah lebih lanjut untuk menghasilkan digital surface model, digital terrain model, dan ortofoto. Nah, pada tahap dense cloud juga ada quality, mulai lowest sampai high. Saya contohkan menggunakan kualitas yang sama dengan tahap align foto. Kemudian depth filtering itu terdiri dari mild, moderate, dan agresif. Nah, pada aplikasi Agisoft Photoscan hanya terdapat pilihan deep filtering, mild, dan agresif. Pada Agisoft Metashape sudah ditambahkan moderate. Perbedaannya adalah agresif itu untuk model 3 dimensi yang sederhana, sementara mild adalah model 3 dimensi yang banyak detail dan kompleks. Nah, foto udara yang saya gunakan dalam contoh video ini adalah foto udara yang banyak memiliki objek-objek kompleks seperti pemukiman dengan lereng juga yang kompleks, sehingga untuk kasus ini di filteringnya adalah mild untuk model 3 dimensi yang detail dan kompleks. Setelah itu tekan tombol OK untuk melanjutkan proses build dense cloud. Oke, setelah selesai, pengolahan selanjutnya adalah build mesh. Jadi mesh atau 3 dimensi adalah model untuk membuat DEM baik DSM, DTM maupun ortofoto. Hasil pengolahan sampai pada tahap mesh sudah bisa diekspor ke software lain untuk pengolahan 3 dimensi seperti SketchUp, AutoCAD maupun ArcGIS. Nah, untuk pilihan source data tetap menggunakan dense cloud karena mengikuti proses sebelumnya. Kemudian surface type, ada 2, arbitrary dan high field. Nah, arbitrary adalah tipe permukaan untuk objek-objek 3 dimensi
sederhana seperti patung, bangunan dan sebagainya. Nah, untuk high field adalah tipe untuk objek permukaan bumi seperti medan, terrain dan lain-lain. Nah, karena kita mengolah data dengan objek yang kompleks, maka pilihannya pada build mesh ini adalah high field. Yang lain dibiarkan default, kemudian tekan tombol OK. Setelah pengolahan build mesh, maka langkah selanjutnya adalah build texture. Pilih build texture. Tekstur adalah model fisik 3 dimensi dari tampak yang ada di area yang di cover oleh foto udara. Nah, di sini kita gunakan saja fitur-fitur defaultnya, kemudian tekan tombol OK. Oke, setelah sampai pada tahap build tekstur, maka kita sudah bisa melihat hasil pengolahan datanya dalam bentuk 3 dimensi. Untuk menghilangkan foto, bisa menekan tombol show kamera. Nah, di sini kawan-kawan bisa lihat bahwa objek sudah bisa kita lihat dalam bentuk 3 dimensi dengan menggeser panel navigasinya. Ini terlihat ada power shooter. Nah, selanjutnya pengolahan foto udara kita lanjutkan pada tahap berikutnya adalah build dam. Build tile model bisa dilewati. Untuk tahap selanjutnya adalah build dam, tetapi terlebih dahulu proyek ini harus disimpan. Jika belum disimpan, maka tidak akan bisa diteruskan prosesnya. Jadi kita simpan terlebih dahulu dengan menekan tombol save, kemudian tentukan lokasi penyimpanan. Buat nama file. Nah, selanjutnya menuju pada tahap berikutnya, yaitu build dam atau membangun dam. Pada tahap ini kawan-kawan bisa menentukan proyeksi apakah WGS atau menggunakan proyeksi UTM pada Project Coordinate System. Kemudian pilih, ya, kawan-kawan ingin memilih proyeksi UTM, pilih World Geodetics 1984. Kemudian pilih zona pada masing-masing wilayah kawan-kawan. Saya akan memilih zona UTM zona 52 N, kemudian tekan OK. Jadi bisa setelah dipilih selanjutnya dalam pengolahan selanjutnya, maka proyeksi ini akan sudah hadir. Dalam contoh ini saya akan menggunakan proyeksi WGS 84. Kemudian yang lain dibiarkan default, sumber datanya adalah Dense Cloud. Kemudian tekan tombol OK. Maka data dam telah diolah seperti ini. Ini ada informasi ketinggian. Selanjutnya proses membangun atau membuat orthomosaik dengan memilih menu build orthomosaik. Kemudian
karena kita telah memilih pada tahap sebelumnya adalah WGS 84. Kemudian sumber data ortomozaik atau ortofoto adalah DEM. Selanjutnya tekan tombol OK. Setelah selesai, maka kita bisa melihat hasil pengolahan foto udara. Sini informasinya adalah ground surface distance atau resolusi permukaan hasil pengolahan foto udara dengan kualitas low itu adalah 4,37 cm per pixel, sementara DEM-nya adalah 34,9 cm per pixel. Untuk melihat hasil pengolahan ortofoto, kalian bisa double klik pada ortomozaik. Inilah hasil pengolahan foto. Ini adalah tiang seperti tadi yang terlihat dalam model 3 dimensi. Tidak terlalu baik bentuknya karena kita menggunakan kualitas pengolahan model atau low. Nah, selanjutnya data hasil pengolahan foto udara ini sudah bisa kita ekspor dalam beberapa format. Untuk ekspor yang pertama adalah pada menu file pilih export, kemudian ekspor ortomozaik. Pilih tipe file TIFF, kemudian lokasi penyimpanan. Kita buat folder baru. Berikan nama file, kemudian tekan tombol save. Tekan tombol OK. Kemudian untuk ekspor yang berikut adalah kita bisa melakukan ekspor menjadi data yang bisa dibuka di Google Earth atau berformat KML atau KMZ. Nah, karena saya menggunakan Nagisoft Metaset versi 1.8, tidak ada submenu pada ekspor ortomozaik. Kalau pada versi-versi di bawah 1.8, maka jenis tipe file yang akan diekspor akan muncul pada submenu ekspor ortomozaik. Untuk versi 1.8, apabila akan disimpan pada tipe format yang lain, maka tersedia pada save as type. Ekspor ke format Google agar bisa dibuka pada aplikasi Google Map atau Google Earth. Kemudian berikan nama file. Save dan tekan tombol OK. Kemudian ekspor yang berikut adalah ekspor DEM. Nah, DEM juga punya beberapa pilihan, TIFF, JPG, JPEG, JPEG, PNG dan lain sebagainya. Bahkan juga bisa disimpan dalam format KMZ untuk bisa dibuka di aplikasi Google Earth. Kemudian tentukan nama file DEM. Nah, kawan-kawan juga bisa melakukan ekspor terhadap ekspor dalam bentuk report dengan memilih generate report, kemudian titelnya ditentukan, kemudian tekan tombol OK. Ada pilihan apakah dengan
nomor halaman atau tidak. Tekan tombol OK, kemudian tentukan lokasi penyimpanan. Nah, sekarang kita sudah bisa menjalankan hasil ekspor di aplikasi ArcGIS. Ini adalah report dari pengolahan foto udara yang telah kita buat tadi dengan informasi-informasi detail. Raw resolution 4,37 cm per pixel, kemudian kalibrasi kamera dan seterusnya. Pada bagian akhir, nah ini ada digital elevation model. Pada bagian akhir akan ada informasi seluruh proses yang dibuat pada tahapan pengolahan data. Selanjutnya kita coba menjalankan atau membuka file-file ekspor tadi pada aplikasi ArcGIS dan Google Earth. Buka data orto terlebih dahulu. Ini adalah data orto, kemudian yang berikut adalah DEM. Nah, ini adalah data DEM. Pengolahan foto udara bisa kita simbolisasi. Kemudian data yang diekspor dalam bentuk KMZ langsung bisa kita jalankan di aplikasi Google dengan cara double klik kemudian pilih Google Earth. Oke. Maka pada Google Earth akan diarahkan langsung pada lokasi yang kira-kira bertempalan dengan lokasi yang sebenarnya. Memang kalau diperhatikan dalam proses pengolahan data tadi kita tidak menggunakan GCP. Akan saya sajikan pada video-video tutorial selanjutnya bagaimana mengolah data foto udara dengan menggunakan GCP. Demikian video kali ini, bagaimana pengolahan data foto udara menggunakan Agisoft Data profesional. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa lagi pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam.